Bang Muzani, apakah betul bahwa dari Kim atau koalisi Pak Prabowo di pemerintahan selanjutnya menawarkan Mas Anies untuk masuk ke kabinet selanjutnya agar tidak maju di DKI? Dari siapa Bang? Ada sumber. Nah, ini mau dikonfirmasi. Pak Prabowo adalah presiden terpilih yang akan dilantik tanggal 20 Oktober yang akan datang. Beliau selalu mencari persamaan cara pandang yang bisa memperkuat persatuan, kebersamaan, kegotong royongan meskipun pada pilihan politik yang berbeda. Karena itu beliau tidak halangan untuk mengangkat siapapun untuk menjadi pembantu beliau dalam kabinet. Itu sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo di tahun 2019. Situasi politik bisa menjadi reda, politik bisa menjadi adem, kehidupan, kebersamaan, kegotong royongan, kerukunan kata dan Pak Prabowo ingin mengatakan. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo sudah mengangkat calon presiden yang sudah dengan yang punya hak prerogatif adalah beliau. Saya belum. Breaking, Anies Baswedan masuk kabinet. Jam 2:20. Sudah hampir 1 juta tayangannya ini. Kalau sudah bawain Anies biasanya begitu. Orang kemudian mencari tahu. Kita pastikan hoax kalau itu sudah terjadi tidak benar, kan begitu ya. Tapi saya kira kalau belum terjadi, ya tunggu saja nanti tanggal 20 gitu kebenarannya. Kalau soal 11 dari 100 kan kurang tajam bagaimana dulu Prabowo dengan Jokowi. Di 2 kontestasi Pilpres itu mengerikan itu. Saling mengecam. Tidak kalah hebat dengan 11 dari 100. Dan Pak Prabowo tempo hari kan janji tidak akan mengulang-ulang lagi katanya. Itu yang terakhir katanya di di kongresnya Gerindra. Meskipun ya pertanyaan kita juga ya, kalau tidak akan mengulang-ulang, tidak akan menyebut-nyebut lagi, ya harusnya nggak disebut. Bukan saya nggak akan nyebut lagi, tapi sambil nyebut. Tapi oke lah ya, itu menjadi sebuah gambaran politik kita hari ini, bahwa kejutan-kejutan itu akhirnya menjadi bukan kejutan. Kenapa? Karena dari hari ke hari ada kejutan terus. Kan gitu. Kejutan itu kan sesuatu yang kondisi normal, kemudian ada anomali. Nah ini kan anomali. Jadinya anomalinya jadi normal. Kita lihat. Memang sempat, ini dituliskan di bawahnya, tapi dulu Anies masuk kabinet kerja Jokowi JK. Nah ini mungkin gambaran saya nih dari partai Sosmed ini, dia akan mencoba mendalilkan ini kalau ternyata Anies tidak menjadi menteri. Kita lihat. Tapi di bawahnya, ini menarik nih. Ini sampai dimunculkan oleh media-media mainstream. Ada viva.co.id, ada Tribun. Mungkin sekarang sudah menyebar juga kemana-mana ya. Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo, dan sebagainya. Viral, Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo. Fakta atau hoax? Silakan dijawab ya kalau mau jawab. Jadi apa tuh? Tunggu info selanjutnya. Nah ini. Kalau tunggu info selanjutnya, berarti ini bukan bicara 2014, bukan bicara kabinet Jokowi JK waktu saat Anies memang menjadi menteri, tapi ini bicaranya kabinet Prabowo. Kenapa? Karena ada jawaban ini. Tunggu info selanjutnya. Kenapa partai Sosmed ini perlu kita bahas? Karena akun ini dalam penerawangan saya, bukan saya aja lah, saya kira para pengguna Twitter juga tahu lah. Ini kubunya Gerindra, gitu. Ini kubunya Prabowo. Jadi info dari Ordal. Maka ini perlu kita bahas. Ya kalau
Kalau yang munculinnya akun yang tidak terkait, kan kita nih mantengin terus kan platform ini gitu. Dan salah satunya ini yang sering kita lihat juga gitu. Dan ya, ini ordalnya Prabowo ini, partai sosmed ini. Jadi wajar kita simak baik-baik. Wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran terus hangat dibicarakan nih. Selain dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, Pak Prabowo juga dapat mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau perpu saat dilantik sebagai presiden kelak. Nah, yang menarik, Pak Anies Baswedan ikut berkomentar soal penambahan kementerian. Menurut Pak Anies, selama sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal itu sah-sah aja dan presiden pun disebut memiliki hak prerogatif. Wih, apa respons positif ini adalah sinyal-sinyal tertentu ya? Gimana menurut kalian kalau sampai Pak Anies dirangkul jadi menteri? Terus kira-kira jadi menteri apa ya yang bisa diandalkan Pak Prabowo? Berikan pendapatmu ya. Gak heran gue mah kalau masuk dia kabinet. Nah, Wong Anies Prabowo nggak ada masalah, yang ada masalah Jokowi Anies. Ya memang sebetulnya kan nggak ada masalah. Sebelumnya Anies jadi gubernur Jakarta juga diusung Gerindra dan PKS, nah, kan gitu ya. Sekarang Gerindra dan PKS ada di kubu yang sama. Gabungnya Anies ke kabinet Prabowo ya menjadi sama. Nah, bagaimana kemudian masa depan Anies Baswedan? Nah, ini menarik juga gitu. Bagaimana masa depan Anies yang masih sangat diharapkan oleh sebagian rakyat, apalagi relawannya, untuk tetap ikut berkontestasi di 2029 dengan membuat wadah. Yang kemarin kita dengar mau buat ormas atau partai politik. Bukankah itu wadah untuk menjadi panggungnya Anies Baswedan? Nah, ya, saya kira kan kita tahulah prinsipnya Pak Anies Baswedan ini. Beliau ingin berada dalam posisi yang bisa memberikan manfaat yang terbanyak. Kan dalilnya gitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaatnya paling banyak untuk orang-orang. Jadi kalau saya sih rasa-rasanya mengiyakan ini. Tampaknya memang akan jadi menterinya Prabowo. Dan jabatan yang paling cocok apa buat Anies Baswedan di menterinya Prabowo? Ya Menteri Pendidikan. Jadi di partai sosmed ini nggak disebut Menteri Pendidikannya, mungkin ini yang dimaksudnya. Jadi apa tuh? Tunggu info selanjutnya. Nah, dugaan saya yang paling cocok buat Anies Baswedan ya Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan kemarin luar biasa kacau beliaunya gitu, karena diisi oleh orang yang tidak kompeten di bidangnya. Dan yang herannya adalah itu dipertahankan 5 tahun, tidak di-reshuffle. Kan mengerikan ini. Harusnya kan sudah tahu nggak bisa mengelola, apalagi Pak Yusuf Kalla kalau tidak salah yang menyatakan bahwa dia nggak pernah ngantor itu, apa Pak Mahfud lah gitu ya. Dia nggak pernah ngantor, jarang banget dia ngantor, susah orang ketemu dia. Mau ketemuan malah diajak ketemuannya di apartemen gitu. Ya Allah, kan ini sangat berbahaya gitu. Padahal pendidikan Indonesia ini berada dalam fase yang betul-betul kritis. Bayangkan, dulu mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia, Singapura, apa segala macam itu datang ke Indonesia, kuliah di Indonesia karena pendidikan di Indonesia lebih baik dibandingkan di negaranya masing-masing. Hari ini terbalik, Malaysia lebih maju. Kenapa? Ya salah satunya saya kira Menteri Pendidikan ini. Tentu selain presidennya juga ya. Kebijakan Menteri Nadiem Makarim lagi-lagi menjadi sorotan. Usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek resmi menghapus jurusan yang ada di sekolah menengah atas atau SMA, yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan bahwa kebijakan penghapusan jurusan itu bukanlah hal yang baru. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan bertahap sejak 3 tahun lalu. Ia pun menambahkan pada tahun ajaran 2022 sudah ada 50% sekolah yang menerapkan hal tersebut. Sementara untuk tahun 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka.
Dengan penghapusan jurusan tersebut, Anindito menjelaskan bahwa pada kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya. Sehingga mampu membuat murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji menilai penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Sudrajat hanya sensasi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di ujung masa jabatannya. Ia juga menyebut keputusan penghapusan jurusan itu diambil secara dadakan, tidak ada dasar kajian yang jelas, dan tidak mengetahui bagaimana kebijakan itu nanti diimplementasikan di satuan pendidikan, begitu pula dengan proses evaluasinya. Tidak hanya kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas, ada pun beberapa kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang juga menjadi kontroversi dan berujung ditarik kembali alias tidak jadi diterapkan. Seperti kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang salah satu alasannya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Namun kebijakan menaikkan UKT itu justru menuai protes dari berbagai kalangan. Dan akhirnya usai Nadiem bertemu dengan para rektor, kebijakan kenaikan UKT itu pun batal diterapkan tahun 2024 ini. Nadiem pun mengatakan akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Mei lalu. Tak hanya itu, melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, Menteri Nadiem juga sempat membuat pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib. Tak butuh waktu lama, aturan ini langsung dibanjiri kritik karena kegiatan pramuka dinilai dibutuhkan sebagai bekal generasi muda untuk melatih jiwa patriot, kepemimpinan, membentuk karakter, hingga memberikan bekal skill bertahan hidup. Usai dibanjiri kritik, Nadiem pun menjelaskan bahwa pramuka justru akan dijadikan bagian kegiatan ko-kurikuler atau masuk dalam mata pelajaran.